menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan yang berada di Kabupaten Sekadau. Selamat siang juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Reza Rahman yang akan menjumpai Anda selaku moderator dalam sebuah acara yang akan membuat kita belajar bersama-sama, sekaligus menyelami lebih dalam mengenai berbagai potensi dan peluang yang ada di ruang digital saat ini, agar kita makin cakap digital. Selamat datang dalam webinar Indonesia Makin Cakap Digital, Perlahan Siberkreasi. Angka penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,3%. Tidak heran rasanya membuat Indonesia dinyatakan sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya kali ini. Sesuai dengan arahan visi Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 sampai 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang benar, melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota yang akan melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Termasuk acara yang sedang kita ikuti bersama pada siang hari ini. Semoga Anda senantiasa sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa protokol kesehatan dimanapun Anda berada, dan laksanakan vaksinasi untuk Anda yang belum melaksanakan vaksinasi. Dan pada siang hari ini akan banyak sekali materi yang akan diberikan oleh narasumber-narasumber yang begitu luar biasa. Namun saya akan terlebih dahulu membacakan tata tertib untuk kita bisa perhatikan bersama. Yang pertama, tetap mematuhi protokol kesehatan, mematikan mikrofon namun tetap menyalakan kamera selama acara berlangsung. Tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar. Tidak diperkenankan untuk menyela pada saat narasumber berbicara. Hanya boleh bertanya pada saat sesi tanya jawab. Namun Anda sudah bisa menuliskan pertanyaan Anda kepada narasumber selama acara berlangsung melalui chatroom sesuai dengan format yang Anda dapat simak pula di chatroom. Barangkali setelah narasumber selesai menyampaikan materinya, Anda ingin langsung menuliskan pertanyaannya agar tidak terlupa, sangat dipersilahkan. Selanjutnya, dihimbau untuk mengisi daftar hadir sekaligus mengerjakan pretest dan post-test melalui tautan atau link yang akan dikirimkan oleh panitia di akhir sesi nanti untuk Anda bisa mendapatkan e-certificate. Jadi pastikan untuk Anda tetap stay sampai dengan acara berakhir. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengunduh aplikasi Siberkreasi melalui Play Store dan juga App Store untuk Anda bisa mendapatkan berbagai layanan literasi digital secara gratis. Langsung saja kalau begitu kita akan mengawali webinar pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza. Dimohon berada pada sikap sempurna. Kemudian nanti akan dilanjutkan untuk kita bersama-sama menyimak arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas arahan yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Selanjutnya saya masih akan mengajak Anda untuk menyimak sambutan-sambutan yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan. Sambutan yang pertama oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel Abriani Pangharapan BSI, dan kemudian akan ada sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bupati Sekadau Bapak Aron SH. Silakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Pacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tahun 2020, rentan waktu
penggunaan internet masyarakat selama pandemi lebih dari 8 jam sehari. Bahkan berdasarkan data Hotsuite Januari 2021, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 170 juta dari 270 juta populasi. Namun di balik semua itu, cepatnya informasi yang tersebar dan diterima masyarakat tanpa dipilih terlebih dahulu bisa berpotensi tersebarnya hoak. Program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital dari tingkat dasar hingga tingkat inklusif. Saya Bupati Sekadau mendukung penuh kegiatan ini untuk menambah kecakapan digital masyarakat agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital ini untuk hal-hal yang positif dan kreatif guna mewujudkan Kabupaten Sekadau yang maju, sejahtera dan bermartabat. Mari bersama ikuti webinar ini sampai selesai. Sebagai pedoman dan ilmu kita dalam menggunakan media digital secara bijak dan cakap, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Makin cakap digital, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacoremin Kasaruga, Basengat Kejubatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan yang telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel Abriani Pangerapan BIC dan juga Bupati Sekadau Bapak Aron SH. Dan sebelum kita memulai bersama rangkaian webinar kali ini dengan berbagai narasumber yang luar biasa, saya ingin mengajak Anda untuk berdoa bersama sejenak untuk kelancaran acara dan secara khusus untuk Indonesia kita tercinta agar lekas pulih dari COVID-19. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih banyak. Sebelum saya memanggil atau sebelum saya mempersilakan para narasumber untuk bisa menyajikan materi untuk belajar bersama-sama, saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa saya memiliki hadiah total senilai 1 juta rupiah untuk 10 partisipan yang beruntung. Bagaimana caranya? Mudah sekali. Yang pertama, cukup tunjukkan keaktifan Anda mengikuti acara webinar hari ini dengan cara yang pertama, nyalakan kamera Anda selama acara berlangsung, lalu selanjutnya Anda dapat menuliskan pertanyaan Anda kepada narasumber sesuai dengan format tentunya, dan atau Anda juga bisa mengunggah keikutsertaan Anda melalui Instagram feeds Anda dengan format yang dapat Anda simak di chatroom tentunya. Baik, kalau begitu kita akan membuka webinar kali ini dengan belajar mengenai Digital World in the Classroom, kemampuan literasi digital yang wajib dimiliki guru generasi Alpha. Ini menarik sekali, apalagi untuk Anda yang berprofesi sebagai seorang pendidik, apakah itu dosen atau mungkin pengajar, atau mungkin Anda bukan guru, bukan dosen, tapi Anda orang tua. Karena bagaimanapun juga orang tua adalah guru pertama atau pengajar pertama bagi putra dan juga putri. Kita akan belajar bersama dengan narasumber yang juga merupakan dosen dari IAIN Kediri. Ada Bapak Dr. Iskandar Sani, MAG. Selamat siang Bapak Iskandar. Selamat siang, Mas Reza. Ya, selamat siang Bapak. Langsung saja Bapak Iskandar, saya persilahkan 20 menit untuk bisa sharing kepada kita semua bagaimana kemampuan literasi digital ini penting sekali untuk para guru generasi Alpha. 20 menit, silakan Pak Iskandar. Terima kasih Mas Reza atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Dirjen Aplikasi Literasi Digital, kemudian Pak Bupati Sekadau dan para narasumber dan seluruh peserta seminar tentang gerakan literasi digital yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sekadau ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita tetap diberi kekuatan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara tentang digital world in the classroom, jadi dunia digital di dalam kelas itu sekarang menjadi sesuatu tuntutan bagi terutama para guru. Di sini ada Pak Rudianto yang saya rasa
sebagai yang berprofesi sama dengan saya sebagai guru, maka pada kurang lebih 2 tahun terakhir ini, kita itu hampir tidak pernah ketemu dengan para siswa kita, para murid-murid kita, sehingga kita butuh bisa menyampaikan materi kita, menyampaikan pengetahuan yang kita transferkan kepada para siswa itu dengan media digital atau dunia digital ini. Baiklah, untuk mengawali materi saya akan izin share screen. Nah, kalau kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, ada 3 kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh para guru. Yang pertama adalah knowledge kriteria. Nah, knowledge kriteria ini adalah kemampuan intelektual yang dimiliki oleh seorang guru yang meliputi penguasaan materi pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan mengenai belajar, dan juga pengetahuan tentang bimbingan dan penyuluhan, serta pengetahuan tentang kemasyarakatan dan pengetahuan umum. Karena modal utama dari seorang guru itu dia harus punya ilmu. Jadi penguasaan materi ini sesuatu yang mutlak bagi seorang guru. Dia tidak akan mungkin bisa mengajar dengan baik kalau penguasaan materinya nggak bagus atau penguasaan materinya lemah. Maka syarat yang pertama adalah knowledge kriteria ini, yaitu kemampuan intelektual dalam rangka menguasai materi yang akan disampaikan oleh guru kepada para siswanya. Yang kedua adalah pengetahuan tentang cara mengajar, cara menyampaikan. Karena inti mengajarnya efektif itu kalau materi yang kita sampaikan itu bisa dikuasai, bisa ditangkap oleh para peserta didik. Entah metodenya pakai apa saja, yang penting pesan-pesan yang kita sampaikan itu bisa sampai kepada peserta didik dengan baik dan dikuasai dengan baik. Itu yang diharapkan bisa dikuasai oleh seorang guru pada kompetensi knowledge kriteria. Yang kedua adalah performance kriteria. Pada kompetensi performance kriteria ini, seorang guru harus punya kemampuan yang berkaitan dengan berbagai keterampilan dan perilaku yang meliputi keterampilan untuk membimbing peserta didik. Karena guru itu tidak hanya transfer of knowledge, sekedar menyampaikan pengetahuan, tapi dia juga harus bisa membimbing dan membina serta mengarahkan dari para peserta didiknya fungsi melatih atau membimbing dari para siswa-siswanya itu. Kemudian punya kemampuan untuk menilai. Nah, sekarang penilaian di dalam dunia pendidikan ini diarahkan pada authentic assessment atau penilaian autentik, di mana kita tidak sekedar mengetahui pengetahuan siswa dari aspek kognitif saja, penguasaan materi siswa dari aspek kognitif, tapi juga menyeluruh aspek sikapnya, afektif, kognitif, dan juga aspek retoriknya, aspek skill, keterampilannya. Kemudian juga bisa menggunakan alat bantu pengajar, berbagai alat edukasi dan seterusnya. Ini dimiliki oleh peserta performance kriteria ini. Karena kalau peserta seorang guru tidak mampu misalnya tidak mengamalkan materi dalam bentuk PPT ketika di kelas, dan sekarang ini apalagi harus dituntut untuk belajar jarak jauh. Nah, dengan belajar jauh ini kita harus punya penguasaan terhadap beberapa alat digital atau alat-alat teknologi yang bisa menyampaikan materi kita kepada para peserta didik itu, sehingga keterampilan berkomunikasi ini menjadi sesuatu yang mutlak bagi seorang guru di era digital ini. Dan juga harus punya kemampuan untuk merancang dan menyusun perencanaan mengajar yang baik, terutama ketika kita di era pandemi seperti ini. Kita harus rancang materi kita sedemikian rupa, dan kemudian bagaimana cara menyampaikan materi itu
agar bisa diterima oleh para siswa secara efektif. Nah, ini cara seperti ini harus dikuasai betul dari performance kriteria ini. Kemudian yang ketiga adalah produk kriteria, yaitu kemampuan pendidik dalam mengukur kemampuan dan kemajuan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Jadi harus bisa melihat sejauh mana hasil dari kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan ini bisa dilihat. Ini harus punya kemampuan untuk mengukur kemajuan siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dengan kita itu. Kemudian ada 3 peran yang harus dilakukan oleh pendidik dalam upaya mencapai kecakapan abad 21. Kita ini dia sudah hidup di era abad 21, dibutuhkan para siswa yang nanti memiliki kemampuan SDM yang memiliki beberapa kriteria untuk kecakapan abad 21 ini. Di antaranya adalah creative thinking, berpikir kreatif, critical thinking, berpikir kritis, inovatif, dan seterusnya. Dan juga kolaboratif, kemampuan berkolaborasi. Nah, 3 peran yang harus dilakukan oleh dalam upaya mencapai kecakapan abad 21 ini. Yang pertama adalah partner in learning. Memang guru tidak harus tahu segalanya, tapi guru sebagai mitra dalam belajar. Mereka harus bisa menjadi model pembelajaran dan pemberdayaan seumur hidup bagi siswanya untuk bisa mengeksplorasi mereka dan minat mereka, agar dengan kita memotivasi dan mencoba untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik ini, kita akan bisa menjadikan peserta didik berkembang dengan baik. Kalau tidak, ya kita tidak mampu untuk menjadi partner in learning itu, ya tidak bisa mewujudkan generasi emas di abad 21 ini. Yang kedua adalah community developer. Jadi peran yang harus dilakukan oleh pendidik dalam mencapai kecakapan abad 21, dia harus mampu mengembangkan hubungan yang mendasar dan bagi komunitas belajar. Dan guru memainkan peran yang penting dalam pengembangan hubungan dengan masing-masing siswa, sementara juga membangun komunitas di mana mereka mampu membangun hubungan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Jadi bagaimana kita membangun kemampuan bekerja sama. Karena di abad 21 ini dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan berkolaborasi atau bekerja sama. Orang yang hidup di abad 21 tidak akan bisa eksis kalau dia tidak bisa bekerja sama. Karena faktanya tidak bisa hidup sendiri. Kita harus menggunakan jasa orang lain, harus bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan potensi-potensi di tempat lain atau potensi-potensi yang dimiliki orang lain. Dengan ini kita mampu mengembangkan hubungan yang bersahabat, dan bagi komunitas belajar ini nanti akan bisa mewujudkan anak didik atau generasi yang punya kemampuan kolaborasi, punya kemampuan kerjasama yang baik. Dan ini dibutuhkan bagi pemimpin-pemimpin di abad 21 ini. Yang ketiga adalah aktivator, yaitu kekuatan guru untuk menciptakan pengalaman. Ya, di sini guru itu sebetulnya adalah bagaimana kita bisa memberikan pengalaman kepada peserta didik di dalam belajar. Nah, kalau kita tidak bisa menciptakan pengalaman belajar kepada peserta didik, ya nanti peserta didik tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapat sesuatu. Jadi pengalaman belajar ini penting, ya mungkin dibuatlah semacam skenario pembelajaran yang nanti
menjadikan siswa itu memiliki pengalaman dalam belajar. Dari sinilah dia nanti bisa melakukan rekonstruksi terhadap berbagai pengalamannya, itu menjadi pengetahuan baru dengan pendekatan discovery learning misalnya. Ini tuntutan peran yang harus dilakukan oleh pendidik dalam upaya mencapai kecakapan abad 21. Kemudian untuk kemampuan literasi digital yang wajib dimiliki oleh guru generasi alfa. Yang pertama adalah information. Pendidik atau guru wajib memiliki kemampuan literasi data. Nah, sekarang ini data atau informasi atau itu mungkin bisa dalam bentuk materi pembelajaran dan seterusnya itu sangat banyak sekali. Apalagi di internet, kita bisa mencari berbagai sumber, berbagai materi yang sangat kaya dan sangat banyak. Maka di sini seorang pendidik, seorang guru, dia harus mampu memiliki kemampuan literasi data, yaitu kemampuan mencari, searching materi-materi yang sesuai dan relevan dengan materi yang akan kita ajarkan kepada para siswa. Yang kedua, memilih mana materi yang cocok dan kemudian memilah serta mengevaluasi dan menggunakan untuk memanfaatkan informasi itu yang cocok untuk pembelajaran yang akan kita lakukan. Ini satu tuntutan mutlak bagi para guru generasi alfa ini. Kalau guru di era sekarang tidak mampu untuk menjelajah literatur, menjelajah materi di Google, itu menjadi sesuatu yang aneh gitu. Karena kita sudah hidup di era informasi yang semua materi itu sudah tersedia di dunia maya dengan sangat banyak dan luar biasa, sangat kaya. Yang kedua adalah communication, yaitu keterampilan untuk berinteraksi dan terlibat, berbagi, dan kerjasama melalui teknologi digital. Ini yang diharapkan untuk guru-guru generasi alfa. Karena pada 2 tahun terakhir ini, kita belajar di sekolah maupun di kampus, itu tidak pernah ketemu dengan audiens, dengan peserta didik. Bapak Ibu guru tidak pernah ketemu dengan murid-murid. Dosen juga begitu, tidak pernah ketemu dengan mahasiswa. Nah, keterampilan berkomunikasi ini dan berinteraksi melalui teknologi digital ini menjadi sesuatu yang mutlak. Nah, paling tidak, yang paling sederhana, komunikasi pakai WA, WhatsApp misalnya. Ini di beberapa sekolah yang mungkin kepenguasaan dari para teman-teman pendidik itu guru itu masih kurang maksimal, maka yang dilakukan adalah pakai WA. WA dipakai untuk membagikan tugas, kemudian membagikan materi pelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik. Kemudian tugas-tugas atau soal-soal yang harus dikerjakan oleh para siswa. Kemudian juga bisa kita memanfaatkan agar bisa lebih interaktif. Maka seorang guru di era generasi alfa ini harus mampu menggunakan Zoom meeting seperti ini. Kita dari berbagai tempat yang ada di wilayah Nusantara ini bisa ketemu di forum ini. Saya dari Kediri, Jawa Timur, bisa ketemu dengan Bu Angela dari Sekadau, dari Mbak Ledi dan seterusnya itu. Ini sesuatu yang impossible untuk mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu. Sekarang menjadi sesuatu yang sangat mungkin dan sesuatu yang itu ya sesuatu yang wajar-wajar saja. Nah, kalau sekarang ini mungkin kita di dalam memilih teknologi digital, beberapa alat komunikasi yang bisa kita gunakan. Kalau Zoom meeting mungkin kalau untuk anak-anak siswa di sekolah yang mungkin kemampuan ekonominya masih lemah ya agak berat karena membutuhkan paketan data yang cukup besar misalnya. Nah, mungkin yang agak ringan pakai Google Meet. Ini yang biasa saya lakukan ketika saya ngajar di kampus
dan bertemu rapat dengan teman-teman itu ya pakai Google Meet, itu lebih fleksibel, lebih mudah dan simple, nggak perlu bayar gitu. Sementara gitu. Kemudian juga tugas-tugas kita bisa kirim lewat email misalnya. Ini adalah sebagai alat komunikasi. Anak-anak sekarang, guru-guru sekarang harus punya email. Kalau nggak punya email, kemudian alat-alat untuk komunikasi via elektronik dan seterusnya tidak akan bisa dilakukan. Kita bisa tanya jawab, kita bisa mengirim materi, kita bisa mengirim macam-macam via email dan lain-lain. Inilah kemampuan komunikasi bagi guru di generasi alpha ini yang harus dimiliki. Yang kedua adalah sebagai educational and creation. Itu kemampuan pendidik untuk dapat menciptakan konten-konten pembelajaran digital. Sekarang ini kita menjadi sangat mudah menciptakan atau membuat konten pembelajaran digital. Mungkin nanti Pak Rudianto juga bisa melakukan, misalnya mengajar pakai YouTube, nanti dikirim ke murid-muridnya dan seterusnya. Ini jadi sesuatu yang tuntutan bagi para guru dan juga para siswa yang hidup di era sekarang ini. Dan juga ya, mohon maaf Pak Iskandar, mengingatkan waktu yang tersisa untuk Bapak kurang lebih tinggal 1 menit lagi, Pak. Siap. Terima kasih banyak, silakan Pak. Bisa melakukan presentasi secara interaktif, animasi pembelajaran dan lain sebagainya. Oke, tinggal 2 lagi, yaitu educational problem solving, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah terkait dengan persoalan-persoalan teknis dan dapat mengidentifikasi respon dan kebutuhan teknologi yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Dan ini yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dan juga aspek security, yaitu kemampuan pendidik dalam memiliki kemampuan untuk menjamin perlindungan terhadap dampak produk-produk teknologi bagi anak didik dalam proses pembelajaran. Demikian Mas Reza, atas waktunya, terima kasih. Saya kembalikan Mas Reza. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak Iskandar Hassani atas materi yang disampaikan. Mungkin saya meminta Bapak Iskandar untuk tetap stay karena nanti di akhir sesi akan ada tanya jawab, Pak. Jadi mungkin nanti akan ada pertanyaan dari peserta juga. Jadi untuk Anda para peserta silahkan yang ingin bertanya kepada Bapak Iskandar berkaitan dengan kemampuan literasi digital yang wajib dimiliki guru generasi alpha, langsung tulis pertanyaan Anda di chatroom karena siapa tahu pertanyaan Anda membawa Anda untuk berkesempatan mendapatkan total hadiah senilai Rp1.000.000 untuk 10 partisipan yang beruntung. Dan selanjutnya kita akan belajar mengenai mari berbahasa yang benar dan beretika di ruang digital. Nah, ini penting sekali apalagi untuk kita semua yang saya yakin sekali 99% dari kita pasti memiliki gawai atau memiliki akun sosial media. Nah, ini penting sekali untuk kita bisa berhubungan satu dengan yang lainnya. Penting juga untuk kita menyadari bagaimana cara penggunaan bahasa kita yang baik, benar, dan juga beretika di ruang digital. Kita akan belajar bersama dengan narasumber yang juga merupakan Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Sekadau. Ada Ibu Angela Komi, Esos. Selamat siang Ibu Angela. Selamat siang Mas Reza. Ibu, langsung saja saya persilakan 20 menit untuk bisa sharing kepada kita semua, Ibu. Baik, terima kasih Mas Reza. Saya langsung share screen aja ya. Oke. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini saya akan memaparkan materi kita mari berbahasa yang baik dan benar dan beretika di ruang digital. Oke, yang pertama saya saja ya. Apa itu literasi digital? Kita mulai dari literasi digital dulu ya. Literasi digital ini menurut Wikipedia adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan
dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, literasi digital juga merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif dan teknikal. Nah, literasi digital lebih cenderung pada hal-hal yang terkait dengan keterampilan teknis dan berfokus pada aspek kognitif dan sosial emosional dalam dunia dan lingkungan digital. Nah, literasi digital merupakan respon terhadap perkembangan teknologi dalam menggunakan media untuk mendukung masyarakat memiliki kemampuan membaca serta meningkatkan keinginan masyarakat untuk membaca. Nah, selanjutnya, apa itu ruang digital? Nah, ruang digital merupakan ruang masyarakat yang hampir sama aktivitasnya, serupa dengan ruang fisik. Masyarakat dinilai telah bertransformasi dari physical space ke digital space untuk saat ini. Nah, ruang digital itu adalah ruangan yang tidak terpisahkan, tidak ada batasannya antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, perubahan interaksi sosial ke ruang digital membuat masyarakat memiliki satu komunitas baru nih di media sosial, di mana penggunanya saling berinteraksi menggunakan bahasa. Namun, belum sepenuhnya pengguna internet memperhatikan tata bahasa serta norma sopan santun yang berbudaya saat berkomentar. Nah, selanjutnya, apa itu etika digital? Menurut Cybercreasi dan Dolittle, merumuskan etika digital atau digital etnik adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahwa menggunakan media sosial atau media digital mestinya diarahkan pada suatu niat, sikap, dan perilaku yang etis demi kebaikan bersama. Nah, demi meningkatkan kualitas kemanusiaan. Apalagi di Indonesia yang multikultural ya, maka etika digital sangat relevan dipahami dan dipraktikkan oleh semua warga Indonesia. Selanjutnya etika itu ada dua, yaitu yang pertama etika tradisional, yang kedua etika kontemporer. Nah, etika tradisional adalah etika offline atau sehari-hari, menyangkut tata cara lama, kebiasaan dan budaya yang merupakan kesepakatan bersama dari setiap kelompok masyarakat, sehingga menunjukkan apa yang pantas dan tidak pantas sebagai pedoman sikap dan perilaku anggota masyarakat. Nah, untuk etika kontemporer adalah etika elektronik dan online, menyangkut tata cara, kebiasaan, dan budaya yang berkembang karena teknologi yang memungkinkan pertemuan sosial budaya secara lebih luas dan global. Nah, selanjutnya, nih, bahasa yang baik dan benar sebagai kunci dalam mengedepankan etika berbahasa pada era digital. Nah, ruang digital mengakomodasi segala gaya bahasa masuk di dalamnya. Nah, karena orang bisa berkomunikasi sebebasnya secara tak langsung. Nah, namun sedikit saja tata krama atau tata bahasa yang dilanggar dalam komunikasi itu dampaknya bisa buruk. Entah karena orang yang menerima salah tangkap, atau ada penggunaan bahasa yang dinilai kasar, tidak sopan, atau bias, atau persepsinya itu tidak jelas. Nah, jadi meski di ruang digital, gunakanlah konsep bahasa yang baik dan benar. Konsep bahasa yang baik berarti kan sesuai dengan konteks keadaan, dan benar berarti sesuai dengan aturan kebahasaan. Nah, bahasa Indonesia yang baik artinya berkaitan dengan nilai-nilai sosial masyarakat yang berlaku. Ya, artinya pada saat menggunakan bahasa itu wajib diperhatikan kepada siapa kita berkomunikasi. Misalnya kalau kata aku digunakan kepada teman-teman sebaya, dan kata saya untuk digunakan pada orang-orang yang lebih tua atau lebih dihormati.
keterampilan komunikasi yang dimaksud, maksudnya konsep bahasa yang baik dan benar akan mendukung keterampilan komunikasi ini. Nah, keterampilan komunikasi yang dimaksud adalah kita dapat mengenali kebutuhan informasi, mengatur informasi secara logis dan lengkap, menyampaikan ide secara persuasif, menyimak secara aktif, dan berkomunikasi dengan berbagai kalangan. Nah, konsep bahasa yang baik dan benar ini diakui tidak berjalan dengan baik karena masih ada sebagian kalangan yang tidak belajar bahasa Indonesia yang secara terstruktur lah. Jadi saat ini penggunaan bahasa Indonesia tidak secara baik dan benar bisa jadi tren karena ketidaktahuan, ketidakcermatan, dan juga ketidakpedulian terhadap bahasa itu sendiri. Nah, diketahui bahasa Indonesia ini selain bahasa Indonesia resmi juga Indonesia memiliki kurang lebih 11.000 bahasa daerah ya di Indonesia ya, karena kita kan beragam untuk negara Indonesia ini. Nah, Indonesia diketahui memiliki 11.000 bahasa daerah dan bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi nasional yang sifatnya bisa formal, bisa juga informal. Nah, meskipun sedang berada di ruang digital, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara non-formal sebenarnya tetap bisa digunakan atau dilakukan. Bahkan ketika memberikan reaksi di kolom komentar, penggunaan bahasa sopan tanpa ada ujaran kebencian, maupun tata bahasa Indonesia yang baik, semuanya akan mempengaruhi pembuat konten untuk memproduksi konten bermanfaat lainnya. Jadi, walaupun digital, tapi tetap kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, penggunaan bahasa Indonesia yang benar itu supaya komen-komen yang terbaca bisa terserap dengan baik, terus menggunakan bahasa yang baik meliputi unsur benar, logis, dan sistematis. Nah, bahasa yang baik merupakan bahasa yang sesuai dengan konteks di mana, kapan, dan kepada siapa pesan ditujukan. Sementara bahasa yang benar merupakan bahasa yang sesuai dengan kaidah dan aturan. Penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga dimaksudkan untuk menghindari salah tafsir atau terjadi kesalahpahaman di dunia maya. Selanjutnya, etiket dan norma yang berlaku di dunia nyata juga berlaku di dunia cyber. Nah, hasil penelitian yang dilakukan oleh Digital Civility Index atau DCI yang mengukur tingkat kesopanan digital pengguna internet dunia saat berkomunikasi di dunia maya, menunjukkan warganet atau netizen Indonesia itu menempati urutan terbawah Asia Tenggara ya. Dalam riset yang dirilis oleh Microsoft ini, tingkat kesopanan netizen Indonesia memburuk dalam 8 poin ke angka 76, di mana semakin tinggi angkanya, tingkat kesopanan semakin buruk. Rendahnya kesopanan pengguna internet di Indonesia ditandai dengan banyaknya hoax, fitnah, dan ujaran kebencian di media sosial. Ruang digital sebagai perwakilan dunia nyata dan ruang berkomunikasi secara virtual, dunia digital juga menggambarkan seseorang di dunia nyata. Banyak orang yang menganggap kedua ruang ini berbeda sebenarnya, tapi masih banyak yang berpikir di internet bebas untuk melakukan apapun meski hal itu hal negatif gitu. Nah, di ruang digital alat ukur utama yang menjadi penilaian seseorang terhadap kita adalah melalui bahasa, karena di ruang ini kan kita tidak selalu berbicara melalui lisan ya. Berbahasa yang baik dan benar membuka kesempatan yang lebih luas seperti bisa diterima di kelompok manapun. Nah, ini ada UU ITE nomor 19 tahun 2016 yang bisa yang mengatur tentang kegiatan di dalam berinternet. Nah, reaksi berupa komentar yang memicu konflik di dunia maya karena kurang beretika dalam merespon konten bisa menjerat pengguna pada UU ITE dan berujung pada pidana. Misalnya pada pasal 27 yang menyebutkan untuk tidak mendistribusikan dokumen dokumen elektronik yang mengacu pada pelanggaran norma kesusilaan,
pemerasan hingga ancaman. Nah, kemudian pasal 29 dan pasal 28 dan pasal 29 mengenai berita bohong, ujaran kebencian hingga ancaman kekerasan. Nah, jadi kesimpulannya, menerapkan etika dapat mencerminkan pribadi yang beradab dan terpelajar. Dengan demikian, hal lainnya dapat mempermudah komunikasi antar suku, ras, dan daerah. Di ranah nyata maupun digital, seseorang yang berbahasa dengan baik akan selalu memiliki nilai lebih. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan saya kembalikan kepada Mas Reza ya. Ya baik, terima kasih banyak Ibu Angela Komi atas pemaparannya. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ibu Angela Komi, langsung saja tulis pertanyaan Anda melalui chat room. Karena di akhir sesi nanti saya akan mengumumkan nama-nama calon pemenang yang berhak untuk mendapatkan total hadiahnya. Namun masih calon yang nanti akan disebutkan karena masih akan diverifikasi kembali oleh panitia untuk memastikan bahwa nama pemenang pemenang adalah peserta yang belum pernah mendapatkan hadiah sebelumnya. Jadi kurang lebih bukan hanya ilmu saja yang ingin kita bagikan secara merata, namun hadiah juga ingin kita bagikan secara merata. Dan selanjutnya kita akan belajar bersama dengan narasumber yang juga merupakan seorang social media enthusiast untuk memahami penggunaan bahasa yang baik dan benar di dunia digital. Ada Kak Lady Salsabila. Selamat siang Kak Lady, atau selamat sore? Siang Kak. Ya, Kak Lady langsung saja silakan. Kak Lady 20 menit silakan untuk bisa sharing mungkin sembari menceritakan pengalamannya dalam berselancar di media sosial sebagai social media enthusiast tentunya. Silakan Kak Lady. Oke, sebelumnya aku mau ucapin selamat siang dulu untuk semuanya teman-teman yang ada di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Perkenalkan, nama aku Lady Salsabila. Di sini aku pengen bawa tentang pilar digital culture. Nah, aku coba share screen dulu. Oke. Nah, jadi di sini aku ambil temanya tuh penggunaan bahasa yang baik dan benar di dunia digital. Karena sebagai social media enthusiast itu juga wajib banget nih harus yang namanya mengerti atau menggunakan bahasa yang baik dan benar di dunia digital. Oke, ini sedikit perkenalan dari aku. Nama aku Lady Salsabila dan ini ada experience highlight aku yang selama ini yang sudah aku gapai gitu dari 2014 sampai ke 2021 sekarang. Dan di sini langsung aja kita masuk ke pengertian general tentang bahasa, teman-teman. Jadi bahasa itu menjadi salah satu hal penting dalam berkomunikasi pastinya kan ya, karena komunikasi itu sangat penting. Nah, dalam artian bahasa ini sebagai simbol agar orang yang berkomunikasi saling memahami satu sama lain terkait maksud dan pesan yang ingin disampaikan. Dengan adanya bahasa, kita bisa menghindari miskomunikasi. Di sini masih ada banyak gak nih miskomunikasi, misalnya sama teman, atau sama dosen mungkin, atau sama bahkan keluarga atau orang tua sendiri. Nah, di samping sebagai alat komunikasi, teman-teman, bahasa juga berfungsi sebagai alat pemersatu. Dalam hal ini, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, dan bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatunya. Oke, nah bahasa yang baik dan benar di dunia digital itu seperti apa sih? Apalagi buat kalian nih nanti pengen menjadi seorang social media enthusiast atau KOL atau bahkan sebesar influencer, kan tuh harus mempunyai bahasa yang baik dan benar di dunia digital supaya kalian bisa menjadi content creator atau seorang KOL atau bahkan sebesar influencer tuh dilihatnya sama audiens kalian tuh adalah konten creator yang cerdas gitu. Makanya kalian harus memiliki bahasa yang baik dan benar di dunia digital. Nah, ini tuh seperti apa nih bahasa yang baik dan benar di dunia digital? Kita boleh next. Nah, pertama tentunya bahasa yang baik dan benar di dunia digital itu harus bahasa yang jelas nih teman-teman. So, selain yang jelas, sopan dan dapat dimengerti oleh khalayak di dunia digital. Mengapa demikian? Karena berbicara di sosial media dan berbicara secara langsung itu mempunyai perbedaan yang signifikan. Nah, buat teman-teman nih mungkin karena kita adalah generasi Z kan ya, kaum milenial pasti
kadang kita kalau di sosial media tuh kadang suka kalau berkomunikasi sama teman sendiri atau sama audiens kita di sosial media tuh kadang suka pakai bahasa disingkat-singkat kan, atau kadang apa namanya nggak pakai tanda baca atau segala macam. Nah, itu bisa aja salah arti nih teman-teman. Karena yang tadi aku bilang, berbicara di media sosial itu ada dan berbicara secara langsung itu mempunyai perbedaan yang signifikan. Nah, contohnya ketika kamu berbicara di media sosial yang tidak bertatap muka seperti di Instagram atau WhatsApp, Line dan lain-lain, tentunya cara penulisan dan detail terhadap pembicaraan itu harus kamu perhatikan. Dikarenakan ketika berbicara di media sosial, kamu tuh tidak bertatapan langsung dengan orang yang bersangkutan, sehingga kamu tidak dapat mendengar intonasi dari orang tersebut. Begitu juga teman-teman aku atau audiens aku di sosial media gitu kan. Misalnya aku ngomongnya halonya tuh halo gitu kan. Itu kalau kita secara langsung kan kita bisa tahu nih intonasinya. Tapi kalau misalnya di sosial media dengan berkomunikasi dengan melalui teks itu tuh kita nggak tahu intonasi dari orang tersebut gitu. Contohnya. Nah, di sini juga gimana nih caranya kita bisa menjadi content creator atau social media antusias dengan memakai bahasa yang baik dan benar gitu kan, biar kita tuh terlihat cerdas oleh audiens kita. Nah, ini ada tipsnya nih teman-teman, menggunakan bahasa yang baik dan benar di dunia digital. Jadi di saat ini digitalisasi bentuk komunikasi dan bahasa juga telah bergeser ke bentuk teks. Kehadiran dan pertumbuhan internet pun menjadi bentuk komunikasi massa. Budaya digital pun muncul karena dibentuk penggunaan teknologi digital secara masif. Nah, selanjutnya mengenai etika digital, ada beberapa hukum dan norma yang harus dipelajari dan disadari sebab ada konsekuensinya. Tindakan dan keberadaan individu di ruang digital. Nah, jadi di sini aku ada tips-tips pertamanya nih teman-teman. Nah, ini tips pertama sebelum mengirim komentar ataupun chat di media sosial, perhatikan dulu apakah bahasa sudah jelas dan sopan untuk meminimalisir miskomunikasi antara kamu dan orang yang bersangkutan. Ketika merasa bahwa bahasa yang digunakan sudah baik, kamu boleh mengirim pesan tersebut. Nah, ini sebenarnya teman-teman, menggunakan bahasa yang baik dan benar di dunia digital itu ada kaitannya sama topik besar kita, pelecehan seksual di era digital. Karena kalau misalnya kalian tidak menggunakan bahasa baik dan benar, itu bisa menjerumus ke pelecehan seksual. Contohnya seperti kalian itu memuji, misalnya aku kasih contoh ya, aku pernah nge-share satu foto di akun sosial media aku yang terlihat seluruh badan aku gitu. Ada salah satu audiens aku itu yang komen, Kak, badannya indah banget, bagus banget deh bentuk lekukan badannya gitu. Dia berkomen seperti itu di sosial media aku. Jadi ini pengalaman aku ya, pengalaman pribadi aku. Nah, buat aku pribadi itu aku ngerasa itu bukan suatu pujian untuk aku. Kalau menurut aku itu bukan suatu pujian, karena di situ yang aku ngerasa badan aku tuh emang lagi gak bagus, terus aku lagi ngerasa menggendut di situ, tapi orang itu seakan-akan berkomentar kalau misalnya badan aku tuh bagus. Jadi ya itu bisa menjerumus ke arah pelecehan seksual juga, karena dia kayak kayak berkomen seperti bentukan lekukannya bagus deh Kak, aku jadi pengen gitu. Aku nggak tahu itu cewek atau cowok yang komen seperti itu karena memakai fake account. Nah, makanya kalau misalnya kalian pengen berkomentar atau pengen menulis apapun di media sosial itu harus memakai bahasa yang baik dan benar, karena bisa menjerumus ke pelecehan seksual juga yang akhirnya merugikan orang lain gitu. Salah satunya contohnya seperti yang aku tadi. Aku nggak tahu maksud dari audiens aku ngomong itu seperti apa, tapi nyampainya ke aku itu aku ngerasa agak sedikit pelecehan seksual terhadap badan aku gitu, terhadap bentuk lekukan badan aku gitu. Kayak wah, ternyata indah juga ya bentukan badannya. Nah, aku ngerasa itu kayak catcalling, kalau misalnya sekarang tuh disebutnya lagi catcalling. Nah, makanya teman-teman semua kalau misalnya pengen berkomentar di media sosial, hati-hati banget nih, karena itu bisa menjerumus ke pelecehan seksual. Nah, selain itu juga nih teman-teman, kan tadi kan kalau misalnya mau berkomentar ataupun chat di media sosial, perhatikan dulu bahasa yang sudah jelas dan sopan.
biar tidak ada miskomunikasi. Nah, keduanya nih aku juga punya, misalnya kalian itu pengen dimengerti nih ya komentar kalian, kalian tuh boleh menambahkan emoji untuk mengisyaratkan nada bicara kalian di media sosial. Misalnya kalau kalian tuh kayak, wah kakak, baik banget ya, misalnya kayak gitu, kalian boleh pakai tanda senyum, atau misalnya kakak lucu banget sih mukanya, atau lucu banget sih kontennya, kalian boleh pakai emoji yang misalnya tanda nangis pakai ketawa, tanda orang ketawa pakai nangis gitu, boleh, biar orang itu mengerti maksud dari komentar kalian. Karena biasanya kayak misalnya contohnya gini, wah kakak lucu banget ya kontennya, tapi kalian nggak pakai emoji sama sekali. Nah, itu bisa aja nyampenya nih misalnya di orang tersebut atau di aku itu kayak menyindir, seakan-akan menyindir kayak, wah kakak bagus banget ya kontennya, wah bagus banget, lucu banget ya kontennya, tapi gak ada emoji yang kalian taruh dalam komentar kalian itu. Jadi ya rasanya di aku kayak, ih kok aku disindir ya, apa konten aku tuh sok lucu atau gimana gitu. Jadi kalau misal kalian pengen apa namanya, orang yang kalian komentar itu tahu maksud dengan komentar kalian, kalian boleh menambahkan emoji seperti smile atau tanda ketawa sambil ada air matanya itu juga boleh, atau apapun yang seperti yang kalian bisa lihat di PowerPoint aku ini. Nah, selain itu juga aku juga punya tips ketiga nih teman-teman. Nah, bicarakanlah hal-hal positif dengan teman kalian. Hindari pembicaraan yang beresiko seperti membicarakan hal negatif tentang orang lain, karena semua itu akan tersimpan di jejak digital. Misalnya gini, teman-teman kan pasti akrab, punya teman akrab kan ya di media sosial. Misalnya kalian itu saling komen-komenan di sosial media kalian dengan pakai bahasa-bahasa yang lagi gaul lah zaman sekarang gitu kan ya. Nah, tapi itu hati-hati teman-teman, jangan sampai orang lain itu yang melihat komenan kalian bersama teman kalian itu menganggap itu ada hal negatif gitu. Karena kan kita kan nggak ada yang tahu ya, misalnya contohnya aku sama kakak moderator nih sebenarnya udah deket banget nih kan ya. Terus aku kayak ngeposting sesuatu di media sosial aku, terus kakak moderatornya komen dengan bahasa sehari-hari kita gitu kan, dan akhirnya dilihat nih sama teman-teman yang ada di webinar ini, terus ngerasa kayak kok mereka ngomongin hal-hal negatif ya, maksudnya kok mereka kok cara ngomongnya seperti itu, padahal kalian nggak tahu nih kalau misalnya kedekatan aku sama kakak moderator itu sebenarnya udah deket banget gitu. Nah, aku pengen ingatin lagi sama kalian semua, hati-hati juga nih kalau misalnya pengen berbicara sama teman-teman di media sosial itu, lebih baik memakai kata-kata baik dan benar gitu, jangan pakai kata-kata sehari-hari atau ada unsur-unsur hal-hal negatif atau kata-kata yang seharusnya tidak ada atau tidak kalian share di media sosial kalian, karena sekali lagi itu akan tersimpan di jejak digital kalian yang suatu saat nanti akan merugikan kalian sendiri gitu. Nah, selain itu juga ini ada juga nih tips yang keempat ya, biar kalian tuh lebih bagus lagi nih berbahasa di media sosial yang baik dan benar. Nah, menggunakan tanda baca yang baik agar penerima pesan dapat mengerti apa yang kita bicarakan. Seperti memakai tanda titik atau tanda koma, dalam kurung atau slash, atau misalnya tanda slash itu atau biasanya orang-orang, atau tanda seru, tanda baca juga bisa, tanda koma 2 di atas atau itu juga bisa gitu. Biar orang-orang atau orang yang kamu maksud gitu untuk berkomentar tuh ngerti apa maksud kalian gitu, mengerti apa yang kita bicarakan, seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai salah paham nih, karena banyak banget ya yang yang aku suka ketemu di sosial media tuh, ada banyak orang yang berantem karena masalah komen, karena ngerasa komentarnya itu mengarah ke pelecehan seksual, padahal maksud dari orang yang berkomentar itu tuh tidak seperti itu. Nah, karena dia kurang menggunakan tanda baca, kurang menggunakan emoji di dalam komentarnya, akhirnya jadinya salah paham terhadap orang yang dia komentari, kayak gitu. Jadi hati-hati banget nih buat teman-teman semua ya, jangan sampai kita punya musuh nih di sosial media gitu, karena kita salah berbahasa, masa tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar di dunia digital
gitu. Karena kalau misalnya kita udah salah nih ya, sudah ada satu kasus misalnya di sosial media, itu semuanya akan tersimpan di jejak digital dan orang tuh bisa langsung menjudge kita sebagai content creator atau influencer yang tidak baik gitu. Makanya berhati-hatilah. Nah, sebagai penutup, marilah menggunakan internet dengan bijak dengan cara memperhatikan apa yang kita bicarakan dengan orang lain, terlebih di internet, teman-teman. Dengan itu, kita bisa menghindari melakukan hal-hal negatif serta mengurangi orang untuk mengatakan hal buruk tentang kita di internet. Nah, kalian bisa nih untuk ngobrol-ngobrol bersama aku, untuk mari berkomunikasi lebih lanjut melalui Instagram aku, bisa di-follow di @ladysalsabila. Kembalikan lagi ke kakak moderator. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk Kak Lady sudah memaparkan materinya dengan bahasa yang baik dan benar, luar biasa, langsung diimplementasikan ya di dunia digital, luar biasa. Silakan Anda yang ingin bertanya kepada Kak Lady berkaitan dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar di dunia digital, langsung saja tulis pertanyaan Anda. Karena sesaat lagi kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab setelah kita akan menyimak bersama-sama pemaparan dari narasumber yang juga merupakan guru matematika SMA Negeri 1 Belitang Hilir terkait dengan lindungi diri dari bahaya pornografi di dunia digital. Bersama dengan Bapak Rudianto SPD. Selamat sore Pak Rudianto. Ya, selamat sore Mas Reza. Selamat sore Pak, saya langsung saja mempersilahkan Anda untuk bisa langsung sharing pada kita semua terkait dengan bagaimana kita agar dapat melindungi diri dari bahaya pornografi di dunia digital. Silakan 20 menit Pak Rudianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada Mas Reza tadi selaku Master of Ceremony. Kemudian salam hormat kepada Bapak Bupati Sekadau, Bapak Aron SH. Kemudian kepada Bapak dosen Dr. Iskandar Sani, IAIN dari Kediri. Salam kenal Pak. Senang sekali tadi dapat ilmu tentang guru. Ya. Kemudian salam juga untuk Angela Komi Esos dan narasumber yang lainnya dan Lady Salsabila. Ya, salam ya dari Sekadau, Mbak Lady. Tak lupa juga pada teman semuanya, kemudian seluruh rekan guru, siswa-siswi SMA Negeri 1 Belitang Hilir yang berpartisipasi ikut menjadi peserta dan peserta lainnya di seluruh Indonesia yang ikut dalam acara ini. Salam buat semuanya. Baik, saya langsung saja share screen. Baik, lindungi diri dari bahaya pornografi di dunia digital. Baik, kita lanjut. Jadi dari survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, survei PPPA, nah ternyata 97% dari 1.600 anak, ini dari mulai kelas 3 sampai 6 SD, ini terpapar pornografi secara langsung maupun tidak. Jadi ngeri sekali ya. Pokoknya lindungi diri, lindungi keluarga. Pornografi itu bahaya sekali. Dan faktanya lagi dari sumber Tirto ID, jadi Indonesia itu termasuk negara kedua tertinggi pengakses pornografi melalui ponsel. Nah, ini bahaya sekali. Ini yang harus kita waspadai. Mari kita lanjut. Kita lihat dulu definisi dari pornografi. Jadi pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun,
dan sebagainya, pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Nah, ini ya. Jadi beragam bentuk pornografi. Pornografi bisa berupa gambar, bisa berupa sketsa, foto-foto, juga tulisan, misalnya tulisan porno, video atau audio, dan animasi, dan masih banyak lagi. Dan maka pantas saja pornografi ini melesat laju di media telekomunikasi ataupun ya bisa masuk dimanapun dalam dunia telekomunikasi. Jadi produk yang biasa orang sebut dengan konten dewasa atau konten 18 plus ya. Jadi bukan rahasia umum lagi ya. Ia bisa diakses, dilihat di mana saja, bisa dibuka dan diakses, bahkan orang lain tidak tahu apa yang kita buka, karena hanya kita yang tahu, kita melihat di genggaman tangan kita. Kita lanjutkan. Jadi Direktur Yayasan kita dan Buah Hati Jakarta, ini Eli Risman, pernah menyebutkan 98% anak yang megang telepon pintar ataupun gadget pernah melihat, mengakses konten pornografi. Nah, itu untuk anak kita ya, harus hati-hati. Jadi kalau tak bisa membentengi diri, tak mustahil bangsa ini hancur bukan karena beragam senjata atau bom misalnya yang menggelegar, tapi dari menyelinap virus yang merusak otak, merusak adab, merusak prestasi, dan rusaklah negeri ini dikarenakan pornografi. Dan handphone adalah medianya. Jadi film, video klip, game online, komik online, situs-situs internet yang bukan hal asing lagi saat tiba-tiba muncul gambar dengan adegan yang kadang-kadang tidak senonoh ya. Jadi sangat hati-hati. Oke, kita lanjutkan. Pornografi, mengapa sih pornografi itu dilarang? Jadi pornografi ya memang merusak. Mari kita lihat di kesehatan. Jadi pornografi itu merusak otak. Jadi pornografi itu merusak otak ya. Nah, aktivitas kita kan sumbernya dari organ vital ini nih namanya otak. Dan kalau organ vital yang punya miliaran sel saraf ini rusak, dan seluruh aktivitas juga akan kacau kan, karena pornografi itu menurut para ahli dapat merusak otak. Jadi otak bagian mana? Otak bagian prefrontal cortex ini. Nah, ini letaknya ada di alis sebelah kanan ya. Jadi konon yang membedakan manusia dengan hewan, nah ini punya otak prefrontal cortex, bagian otak manusia yang fungsinya membuat keputusan, mengontrol emosi, memahami analisa, empati terhadap orang, mengambil tindakan suatu keadaan. Nah, ini di prefrontal cortex. Kemudian kita lihat lagi, ini kata Dr. Donald Hilton, JR, ahli bedah otak Universitas Texas, tingkat kerusakan akibat pornografi tak main-main. Tahu seberapa besar. Jadi tingkat kerusakan otak yang orang mengakses pornografi setara dengan kerusakan otak yang mengalami kecelakaan mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, ini ngeri sekali ya. Jadi ngeri. Kita lagi di ranah hukum. Jadi ranah hukum melarang pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini tentang pornografi, atau yang di pasal 10 pornografi. Setiap orang darah mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya. Nah, ini di ranah hukum. Kita lihat yang ketiga di sisi agama. Kita bukan anak kecil lagi. Jelas-jelas pornografi itu mempertontonkan yang tidak pantas. Jadi menurut agama yang saya yakini, dan agama lain pun saya kira juga sama begitu. Menonton apalagi menyebarkan konten pornografi, jelas itu adalah perbuatan dosa. Ya,
Jadi kalau di Al-Quran ini surah An-Nur ayat 30, katakanlah pada laki-laki beriman adalah mereka menahan pandangannya dan melihat dan melihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kemudian kita lanjut, lalu berapa banyak konten pornografi yang tersebar? Jadi banyak ya, banyak sekali tak terhitung jumlahnya, bertaburan di internet, dan gilanya konten yang berbahasa Yunani, bahasa Yunaninya pornografia. Nah, itu muncul di aplikasi media sosial, game, chat, message, situs, dan sebagainya. Bahkan saya pernah mendapati ketika teman membeli ponsel baru, situs pertama yang muncul pada Android tersebut malah bernuansa dewasa. Nah, gila kan? Padahal belum tentu memiliki handphone tersebut orang yang umurnya di atas 18 tahun. Jadi ingat-ingat juga dulu tahun 90-an, pornografi itu menyebar lewat poster-poster, bacaan-bacaan di buku, dan videonya tersebar menggunakan video DVD. Ya, itu dulunya. Itu saja. Tapi itu saja, dan itu saja pun sudah luar biasa dulunya. Nah, bagaimana dengan sekarang? Nah, ini yang dulunya menggunakan DVD dan sebagainya, menyebar video pornografi. Nah, apalagi yang pada sekarang di zaman serba internet, jelas produsen pornografi makin dipermudah untuk menyebarkan produk konten negatif dalam beragam bentuk. Kita lanjut. Jadi hati-hati, pornografi itu racun. Ya, sekali melihat pornografi sulit untuk berhenti. Lalu penasaran, ingin melihat lagi dan lagi hingga akhirnya kecanduan. Nah, seorang psikolog terapis pornografi, Randy Head, katanya, jadi kalau sudah tombol on itu menyala, itu tak mudah untuk dimatikan. Maka penyebab kejahatan seksual yang terjadi adalah salah satunya karena kebanyakan menonton pornografi. Kita lanjut, proses kecanduan pornografi. Nah, kalau sudah rusak otak bagian yang disebutkan itu, efeknya apa? Seorang pecandu pornografi cenderung tidak dapat mengambil keputusan dengan tepat sesuai logika, aturan, norma, dan belum lagi seorang berisiko kehilangan kontrol lalu melakukan adegan pornografi yang pernah dilihatnya. Nah, ini prosesnya. Jadi proses pornografi itu pertama tidak sengaja melihat lalu merasa tidak nyaman, tapi otomatis penasaran. Kemudian yang kedua, pelepasan dopamin dalam otak. Nah, ini pelepasan dopamin. Kemudian kecanduan, adiksi. Nah, lanjut lagi, tidak peka lagi atau disensitivisasi. Nah, ini dia sudah tidak sensitif lagi. Kemudian tingkat pornonya udah meningkat, dan lanjut dengan yang terakhir, dia melakukan adegan pornografi. Jadi, ciri-ciri kecanduan pornografi itu bisa kita ketahui. Jadi yang pertama itu senang menyendiri, terutama di kamar misalnya, enggan lepas dari gadget, malas bergaul, malas beraktivitas. Yang kedua, sering tampak gugup bila ada yang mengajak berkomunikasi. Nah, ini ciri-ciri kecanduannya. Yang ketiga, mudah marah dan tersinggung karena cemas, rahasianya terbongkar. Biasanya orang nonton pornografi seperti ini nih. Nah, dia mudah cemas, takut rahasianya terbongkar. Kemudian pikirannya kacau karena selalu tertarik mencari konten pornografi, biasanya nilai pelajaran jadi turun. Ini untuk siswa ya. Akhirnya menjadi pribadi yang kurang produktif. Nah, apa yang harus kita lakukan agar aman dari pornografi ini? Yang pertama, jangan coba-coba mengakses yang berbau pornografi. Lindungi diri kita dengan benteng yang paling kokoh, jangan coba-coba mengakses. Ia bagaikan candu, sekali mencoba, lanjut dengan penasaran, lalu berujung kecanduan. Maka peran orang tua juga menjadi yang utama untuk pengawasan anaknya di rumah. Yang kedua, harus menjadi tauladan yang baik. Jadi biasanya kita melarang orang lain, tapi diri sendiri tidak mencontohkan yang baik. Nah, ini menjadi tauladan yang baik. Jadikan diri sebagai contoh tauladan yang baik. Kita punya keluarga, teman, dan aktivitas yang jauh lebih bermakna daripada merusak diri dengan mengakses pornografi.
Yang ketiga, perkuat iman dan takwa. Nah, ini ya. Bentengi diri dengan iman yang kuat. Jadi orang yang imannya kuat tidak pernah merasa sendiri. Ada Allah yang mengawasi seluruh aktivitasnya. Perkuat ibadah, maka biarpun orang tua misalnya, orang yang lebih tua tidak sepenuhnya mengontrol kita, tapi kita bisa mengontrol diri dengan iman yang kuat. Walau dimanapun, kapan, dan saat apapun, iman yang kuat tidak akan terpengaruh dengan yang namanya pornografi. Yang keempat, pilih teman yang baik. Nah, cermati teman akrab kita. Ingat, pornografi itu sumber terbesarnya adalah karena teman. Jadi teman yang baik tentu kita akan jadi ikut jadi orang baik. Namun jika teman itu buruk, nah tidak risih misalnya dengan pornografi pun kita akan ikut-ikutan seperti itu. Jangan biarkan bergaul dengan orang yang punya kehidupan bebas misalnya, maka memilih teman yang akhlaknya baik adalah yang paling utama. Baik, itu saja yang dapat saya share kali ini. Jika ada kekurangan atau salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesarnya. Saya kembalikan ke Mas Reja. Silakan Mas Reja. Ya, terima kasih banyak Pak Rudianto atas pemaparannya berkaitan dengan lindungi diri dari bahaya pornografi di dunia digital. Sepakat sekali bahwa pornografi merupakan salah satu hal yang paling berbahaya untuk saat ini di dunia digital, karena persebarannya juga cukup masif. Jadi memang kita harus membentengi diri kita sendiri agar terhindar dari pornografi. Kita mulai dari memenuhi pikiran kita dengan banyak literasi digital agar kita terhindar dari salah satunya bahaya pornografi. Silakan Anda ingin bertanya kepada Bapak Rudianto, langsung saja tulis pertanyaan Anda melalui chatroom sesuai dengan format. Dan di akhir sesi nanti, setelah sesi tanya jawab, saya akan mengumumkan nama-nama calon pemenang yang berkesempatan mendapatkan total hadiah senilai Rp1 juta. Dan nanti kita akan berfoto bersama. Setelah itu saya akan mempersilahkan Anda untuk bisa mengisi daftar hadir sekaligus mengerjakan pretest dan juga pause testnya untuk bisa mendapatkan e-certificate. Kalau begitu saya akan langsung masuk ke sesi tanya jawab karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, pertanyaan yang ditujukan untuk Bapak Iskandar. Pertanyaan ini datangnya dari Raden Roro Safira Ayu. Pertanyaannya adalah, educational content creation memang salah satu hal wajib yang dimiliki para pendidik di era digital ini, dan tentunya untuk hal itu memakai perantara aplikasi-aplikasi yang menarik agar menambah minat belajar para siswa. Namun yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana cara para siswa di daerah terpencil dapat mengikuti pembelajaran seperti itu di saat fasilitas mereka terbilang masih belum memadai? Silakan, mungkin Bapak Iskandar bisa menanggapi. Oke, terima kasih Mas Reza atas waktunya, dan terima kasih kepada Mbak Safira tadi atas pertanyaannya. Memang tugas dari guru itu ya kita menyiapkan materi sebaik-baiknya. Cuman persoalannya ketika kita menghadapi kendala teknis yang tidak mungkin kita selesaikan, seperti adanya siswa yang berada di daerah terpencil, itu bukan wilayah kita. Itu tugasnya Pak Menteri nanti akan memperbanyak titik-titik yang bisa diakses oleh para siswa di berbagai daerah, di berbagai wilayah. Ini Bu Angela ini juga nanti akan menyiapkan itu, saya rasa itu. Karena memang kenyataannya seperti itu. Kita mau mengkoneksikan seluruh warga bangsa ini dengan internet, tapi perangkat dan infrastruktur memang harus disiapkan untuk itu. Memang faktanya, jangankan mungkin di luar Jawa, di Jawa saja banyak siswa-siswa yang nyatanya belum bisa untuk mengikuti pembelajaran karena terkendala koneksi. Itu fakta. Dan saya kebetulan baru saja ini mengajar materi pendidikan profesi guru bagi para guru-guru, dan pesertanya dari berbagai wilayah Indonesia, ada yang dari Aceh, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari mana lagi gitu. Ini untuk cari koneksi, cari
sinyal saja mereka harus jalan sampai 5 kilo, turun dari gunung dan seterusnya. Itu fakta yang dihadapi oleh warga kita terkait dengan kendala teknis, terkait dengan infrastruktur teknologi yang memang belum mendukung. Pastinya kalau itu bisa kita lakukan, mungkin nanti pemerintah akan menyiapkan beberapa titik yang itu bisa merupakan layanan publik ya, sehingga para siswa atau para warga negara itu bisa melakukan akses gratis, mereka bisa belajar di situ, karena memang kenyataannya untuk bisa mengikuti perkuliahan sekarang ini karena semuanya pakai platform e-learning, ya semuanya terkoneksikan, harus terkoneksi dengan internet, kalau enggak ya enggak bisa kuliah kalau di kampus begitu. Mungkin di sekolah-sekolah di daerah terpencil mungkin masih bisa menggunakan tutorial kunjungan-kunjungan itu. Ini cerita dari para peserta PPG yang kemarin ikut itu, yang dari Madura dan seterusnya, di Polo terpencil, jauh dari perkotaan, itu menjadi kendala tersendiri. Mungkin di Kalimantan juga begitu. Banyak kendala-kendala teknis yang tidak bisa diselesaikan. Ya kita, tugas guru memang kita menyiapkan materi itu sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Cuman faktanya begitu Mas Reza ya. Itu nanti tugasnya Bu Angela dan tim yang ada di Skadau nanti untuk mewujudkan bagaimana seluruh warga bisa terkoneksi. Gitu Mas Reza. Amin. Artinya memang perlu kalau misalnya berkaitan dengan teknis memang perlu kerjasama dan juga kolaborasi dari berbagai pihak tentunya, seperti itu Pak Iskandar ya. Ya betul Mas Reza. Jadi kita tidak bisa guru berjalan sendiri, nggak mungkin gitu. Betul. Terima kasih banyak Pak Iskandar. Kalau begitu saya mau izin beralih ke pertanyaan selanjutnya. Untuk kali ini untuk Ibu Angela. Ini pertanyaan datangnya dari M. Sudia Ibrahim. Pertanyaannya adalah, saya baru belajar membuat konten. Kebetulan tema yang saya angkat ini adalah budaya, adat istiadat, dan promosi wisata yang ada di daerah saya. Kebetulan saya memakai bahasa daerah dan saya dengan tujuan, saya memakai bahasa daerah saya dengan tujuan supaya masyarakat di luar daerah bisa mengenal bahasa dan budaya daerah saya. Menurut Ibu, apakah saya melanggar etika digital yang ada karena saya membuat konten dengan bahasa daerah? Mohon sharingnya. Terima kasih. Mungkin silakan bisa ditanggapi Ibu Angela. Baik, terima kasih Mas Reza ya. Saya menanggapi pertanyaan dari M. Sudia Ibrahim ya. Kalau menggunakan bahasa daerah sebenarnya tidak melanggar etika digital dalam membuat konten, tetapi sebisa mungkin kalau bisa ya diberikan translate sehingga orang bisa lebih paham dan mengerti maksud dan pesan yang ingin disampaikan dalam konten tersebut, karena kan tidak semua orang kan paham dan mengerti bahasa daerah tersebut. Dan lagi kadang-kadang ada bahasa suatu daerah yang sama dengan daerah lain, tapi pengertiannya berbeda. Jadi kalau bisa sih memang boleh pakai bahasa daerah, tapi berikanlah translate dalam bahasa Indonesia, karena kan tidak semua orang paham apa yang dimaksudkan dalam isi konten tersebut. Begitu Mas Reza. Baik, terima kasih banyak Ibu Angela. Artinya memang kita boleh memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing untuk dalam sebuah konten yang memang dengan tujuan untuk memperkenalkan, namun perlu adanya alternatif atau untuk menengahi. Artinya di sini bisa menggunakan subtitle atau mungkin terjemahan ya, supaya orang juga bisa memahami artinya. Terima kasih banyak. Saya mau izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini ditujukan untuk Kak Lady. Ini pertanyaannya kurang lebih mengenai rekam jejak digital, apakah akan terus tersimpan? Lalu bisakah kita menghapus rekam jejak digital kita? Silakan mungkin Kak Lady boleh ditanggapi berkaitan dengan rekam jejak digital, karena memang ini cukup relate sekali, karena ada beberapa kasus yang merasa sudah menghapus mungkin unggahan atau postingan yang ada, namun ternyata masih ada saja yang muncul, masih ada saja yang berhasil menemukan. Silakan mungkin Kak Lady. Oke, terima kasih Mas Reza. Buat teman-teman semua, ini pertanyaan yang bagus banget sih. Ini aku mau ingatkan lagi ke teman-teman semua, kalau misalnya rekam jejak digital itu tidak pernah bisa dihapus. Jadi
apa namanya konten yang kita udah share, yang kita sudah publish di media sosial kita itu akan tetap ada rekam jejak digitalnya. Walaupun kita tuh sebenarnya udah menghapus konten tersebut gitu, tapi kan kita nggak ada yang tahu ya kalau misalnya audiens kita atau teman kita sudah men-screenshot atau sudah meng-capture konten kita tersebut dan akhirnya bisa mereka sebarkan lagi ke audiens mereka gitu. Jadi garis besarnya tuh kalau misalnya rekam jejak digital itu tidak pernah bisa dihapus gitu, karena selamanya itu akan tetap ada walaupun kita sudah berusaha untuk menghapus konten tersebut gitu, atau misalnya kita sudah yang namanya membayar misalnya nih IT untuk menghapus konten tersebut, itu pun juga susah jalannya. Nah, gimana nih caranya untuk mengatasi nih kan, apalagi tadi ada di pertanyaannya tuh kalau misalnya foto kita di-share sama akun-akun pornografi gitu. Nah, gimana caranya kita mengatasi untuk semua masalah itu tidak terjadi? Caranya dengan dari diri kita sendiri dulu nih teman-teman. Walaupun di Indonesia sekarang udah ada ya undang-undangnya UU ITE yang bisa kita laporkan gitu. Tapi kan itu nggak tahu ya, karena itu bisa ditindaklanjuti lagi atau tidak gitu. Jadi cara menghindari permasalahan-permasalahan itu biar tidak terjadi atau tidak menimpa ke diri kita, yang pertama harus kita lakukan adalah membuat konten yang positif dulu nih teman-teman, yang tidak mengandung unsur-unsur pornografi untuk audiens kita tuh untuk tidak berkomentar layaknya yang tidak baik di media sosial gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak mau nih berada di masalah seperti itu yang tadi sudah ditanyakan kepada aku, kita tuh harus balik lagi ke diri kita dulu gitu. Layaknya juga kalau misalnya aku tuh nggak boleh yang namanya bikin konten yang akhirnya ngebuat audiens aku tuh jadinya mengarah ke arah pornografi gitu. Jadi ini harus kembali lagi kepada diri kita harus membuat konten yang positif, konten yang baik, yang ngebuat audiens kita tuh juga berkomentar secara baik gitu. Karena kita tuh nggak bisa yang namanya mengatur orang lain ya teman-teman, kita nggak bisa yang namanya mengatur audiens kita. Mereka tuh akan mereka tuh akan sesuka hati berkomentar sesuka mereka gitu. Jadi gimana caranya kita tidak terjerumus ke masalah tersebut ya, dengan kembali lagi kepada diri kita harus ngebuat konten-konten yang lebih positif gitu, yang tidak mengandung ke arah pornografi. Seperti itu sih Kak Reza. Ya, terima kasih banyak Kak Lady atas jawabannya, semoga membantu. Dan selanjutnya ada pertanyaan terakhir yang ditujukan untuk Bapak Rudi. Pertanyaannya datangnya dari, pertanyaannya, bagaimana Bapak mengenai salah satu public figure yang baru saja keluar dari sel tahanan, kemudian digiring dengan sangat meriah atau diarak dengan sangat meriah. Yang menjadi masalah itu disiarkan di salah satu stasiun televisi, bukan tidak berempati, tapi yang ditakutkan akan membuat para netizen menganggap pelecehan dan juga kekerasan seksual terhadap anak itu adalah hal yang biasa. Oke, lalu pertanyaan kedua, bagaimana Pak kita memproteksi anak supaya menjauhi konten-konten pornografi? Mungkin karena kita sedang berbicara mengenai pornografi, bukan kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Mungkin saya bisa mempersilakan Pak Rudianto untuk menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana kita memproteksi anak supaya menjauhi konten-konten pornografi? Silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih Mas Reza. Jadi bagaimana untuk menjaga anak-anak kita agar terhindar dari yang namanya pornografi. Nah, jadi anak-anak ini sangat rentan untuk terkontaminasi dengan pornografi, di mana kita lihat anak-anak kita sekarang itu biasanya difasilitasi sama orang tuanya gadget. Misalnya dia bebas main gadget, apalagi fasilitas WiFi di rumah. Jadi anak itu bebas saja berlayar di dunia digital. Dan bahayanya konten pornografi itu bisa menyelinap di mana saja, di aplikasi, di web, atau di mana saja, dia bisa timbul sendiri kadang-kadang. Nah, maka dengan itu kita sebagai orang tua harus menjadi kontrol yang baik ya. Lihat anak seberapa banyak waktu yang kita berikan ke anak, jangan terlalu banyak bermain HP, kemudian awasi terus anak-anak, lihat bagaimana dia menggunakan HP-nya, misalnya dengan
dia suka menyendiri misalnya, atau tingkah lakunya yang berlaku aneh. Nah, kita juga bisa memasang aplikasi yang untuk anak-anak, misalnya YouTube, kan ada YouTube untuk anak-anak. Nah, itu bisa terhindar dari pornografi. Kemudian yang lainnya, kita kalau HP atau Android yang digunakan untuk anak-anak, ya khususkanlah untuk anak-anak, jangan sampai bercampur baur orang tua dengan anak-anak. Kadang-kadang kita tidak bisa membatasi anak-anak yang kadang-kadang dia berlayar kemana-mana, yang tidak bisa membatasi dirinya. Ini baik atau tidak baik. Nah, baik, mungkin begitu saja Mas Reza. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Rudianto atas jawabannya, dan juga terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah berkenan untuk membagikan ilmu dan juga menjawab pertanyaan dari para peserta. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyaksikan sekaligus menuliskan pertanyaan Anda. Mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang belum dapat terpilih. Namun jangan berkecil hati, karena siapa tahu mungkin Anda tetap bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan total hadiah senilai Rp1 juta untuk 10 partisipan yang beruntung. Akan saya umumkan nanti nama-namanya, namun saya akan membacakan terlebih dahulu kesimpulan dari berbagai materi yang disampaikan oleh seluruh narasumber. Yang pertama, materi yang disampaikan oleh Bapak Iskandar, bahwa kemampuan literasi digital yang wajib dimiliki oleh guru generasi alfa adalah kemampuan dalam memverifikasi informasi, berkomunikasi, berkreasi, dan juga kemampuan untuk melindungi dampak teknologi bagi anak didik atau peserta didik. Materi yang kedua disampaikan oleh Ibu Angela, bahwa etika di dunia nyata juga harus atau juga berlaku di dunia digital. Pahami bahasa berdasarkan dengan undang-undang ITE tentunya, agar kita tidak menyimpang dari undang-undang ITE. Lalu materi yang ketiga disampaikan oleh Kak Lady. Saring dulu sebelum sharing, perhatikan tanda baca, emoji, dan mungkin penggunaan huruf kapital dan lain-lain, serta hindari bahasa yang dapat memberikan dampak negatif bagi orang lain ataupun bagi diri kita sendiri. Dan materi yang keempat disampaikan oleh Bapak Rudianto terkait dengan pornografi. Yang pertama, tingkat kerusakan otak bagi pecandu pornografi tidak main-main. Bahkan tadi sempat disinggung bahwa sama dengan kerusakan otak akibat kecelakaan. Selanjutnya, selain bagi kesehatan, pornografi juga dapat berdampak di sisi hukum dan juga agama. Dan kita juga harus mengikuti lingkungan yang baik agar terhindar dari pornografi. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Lalu, waktunya saya untuk mengumumkan nama-nama calon pemenang sebelum nanti saya mempersilakan Anda untuk bisa mengerjakan pretest dan juga post-test sekaligus mengisi daftar hadir untuk mendapatkan e-certificate. Nama-nama tersebut adalah RR Safira Ayu M Sudi Ibrahim, Yeni Widya Rahma, Indah Yuniar, Rahmi Haryani, Ani Rahayu, Vivi Handayani, dan juga Sandia Prastuti. Nama-nama tersebut masih akan diverifikasi kembali oleh panitia, dan apabila terdapat nama yang ternyata sudah mendapatkan hadiah sebelumnya, maka otomatis akan digantikan dengan peserta yang lain. Artinya kesempatan Anda masih terbuka lebar. Anda bisa mengunggah keikutsertaan Anda melalui Instagram feeds Anda dengan melakukan screen capture pada tampilan Anda. Lalu Anda unggah ke Instagram feeds, beri caption yang menarik, mention ke @siberkreasi dan juga @litdik.kalimantan, dan jangan lupa sertakan hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi dan juga hashtag litdikal 1709. Dan selanjutnya, untuk menutup acara webinar pada hari ini yang begitu luar biasa sekali, kita akan tutup dengan berfoto bersama dengan rekan-rekan narasumber. Silakan rekan-rekan narasumber, mohon izin untuk bisa menyalakan kamera untuk kita berfoto bersama, dan Anda juga silakan dinyalakan kameranya, kita berfoto bersama-sama. Oke, sudah bisa? Oke, kita foto bersama-sama kalau begitu. Dan untuk sesi foto kali ini mungkin saya boleh minta bantuan untuk menunjukkan semangat literasi digital kita kepada seluruh masyarakat agar makin banyak lagi yang mau belajar dan juga semangat untuk berliterasi digital. Dengan membentuk huruf L, silakan untuk narasumber dan juga Anda para peserta di slide pertama, silakan bentuk huruf L pada jemari Anda, kita berfoto bersama. Sudah, kira-kira sudah membentuk huruf L semua ya? Oke, hitungan ketiga dari saya. 1, 2, 3. Baik, dan untuk di slide selanjutnya, mohon ditahan untuk rekan-rekan narasumber tetap membentuk huruf L. Dan untuk Anda yang berada di slide kedua, langsung nyalakan kameranya, langsung membentuk huruf L, kita berfoto bersama. Mungkin Anda bisa mengunggah sesi foto bersama kali ini ke Instagram feeds Anda, silahkan. Siapa tahu Anda mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Sudah bisa? Hitungan ketiga dari saya kalau begitu. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih banyak untuk Anda para peserta dan juga terima kasih banyak untuk rekan narasumber. Kita semua berharap bahwa materi yang disampaikan pada webinar kali ini dapat kita resapi bersama-sama dan juga tentunya kita implementasikan agar kita makin cakap digital. Jangan lupa sebarkan kepada teman-teman Anda agar makin banyak masyarakat Indonesia yang semangat dan mau untuk belajar berliterasi digital. Jangan lupa untuk unduh aplikasi Siber Kreasi melalui Play Store dan juga App Store untuk bisa mendapatkan berbagai layanan literasi digital secara gratis. Dan jangan lupa juga untuk follow @litdik.kalimantan untuk Anda bisa mendapatkan informasi jadwal maupun narasumber dari webinar Indonesia Makin Cakap Digital selanjutnya. Akhirnya saya Reza Rahman pamit undur diri. Terima kasih banyak atas atensi Anda selama ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan baik kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kita dapat berjumpa kembali dalam acara yang sama di tempat yang lain. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar.
belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.